Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 1 sekolah dasar. Bagaimana kabarnya? Baik-baik semua ya. Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah kalau tidak ada yang sakit. Anak-anak, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Kenapa kok seperti itu? Karena belajar itu hukumnya adalah wajib. Kalau wajib itu jika kita kerjakan akan mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak kita kerjakan berarti kita berdosa. Untuk pelajaran PAI minggu ini kita meneruskan yang minggu kemarin, yaitu tentang ayo belajar. Untuk minggu ini bagian yang kedua. Bagian yang kedua nanti akan membahas tentang membaca, menulis, dan rajin belajar. Oke ya, sudah siap ya? Kalau sudah siap, kita menyanyi dulu. Menyanyinya judulnya Ayo Belajar dengan nada lagu Bila Kau Suka Hati. Yang mana itu lagunya? Yang itu loh. Bila kau suka hati tepuk tangan, prok prok prok. Yang itu. Nanti menggunakan nada lagu ini. Oke ya, kita mulai. Bila kau ingin cerdas, ayo belajar. Bila kau ingin pintar, ayo belajar. Bila kau ingin cerdas, bila kau ingin pintar, ayo giat belajar dan berdoa. Nah, seperti itu. Kalau ingin mengulang menyanyi, bisa diulang sendiri-sendiri ya. Sekarang kita lanjutkan dengan mengamati gambar. Coba kalian amati ini gambar apa? Ini ada anak perempuan, kemudian ini ada anak laki-laki yang sedang membuka buku. Kira-kira kalau membuka buku akan membaca. Betul sekali. Kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini kira-kira tentang apa? Ini berada di ruangan kelas, ada ibu guru, kemudian ada anak-anak yang sedang memperhatikan ibu guru. Kira-kira gambar apa? Ini gambar siswa yang rajin belajar. Nah, gambar-gambar ini ada kaitannya dengan yang akan kita bahas. Kita mulai dari membaca. Apa itu membaca? Membaca itu adalah sarana untuk mendapatkan informasi. Jadi kalau kita itu ingin mendapatkan informasi, maka kita harus membaca. Kemudian selanjutnya, membaca itu bisa menjadikan kita bertambah pengetahuannya. Pengetahuan kita semakin luas. Dengan apa? Tentunya dengan membaca. Terus selain pengetahuan kita luas, dengan membaca kita akan menjadi pandai dan berilmu. Kalian pengen tahu menjadi pandai? Pasti pengen. Makanya harus rajin membaca. Kita lanjutkan. Membaca itu ternyata diperintah oleh Allah loh anak-anak. Mana ini? Ini. Bahkan ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad itu memerintahkan untuk membaca. Ayat yang mana yang memerintahkan untuk membaca? Yaitu ayat dari surat Al-Alaq ayat yang pertama. Bunyinya bagaimana surat Al-Alaq ayat pertama itu? Bunyinya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa itu? Artinya adalah
bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu artinya. Nah, dari itu maka bisa kita lihat ternyata kita itu diperintahkan untuk membaca. Pengertian membaca itu tidak hanya membaca buku saja. Mungkin kita pandangannya saat ini membaca itu ya membaca buku. Tapi ternyata tidak. Kita itu harus membaca semua ciptaan Allah. Contohnya apa? Contohnya kalian mau berangkat ke sekolah, lihat ke atas, ternyata ada awan tebal. Awan tebal itu pertanda akan hujan. Makanya kalian harus bisa membaca, oh akan turun hujan. Berarti saya kalau ke sekolah membawa jas hujan atau membawa payung. Itu adalah contoh membaca ciptaan Allah. Nah, dengan membaca itu kita nanti akan bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Maka dari itu, rajinlah membaca. Terus apa manfaat dari membaca itu? Banyak sekali manfaatnya. Di antaranya yang pertama, manfaat membaca itu bisa meningkatkan pengetahuan kita. Jadi kita pengetahuannya semakin banyak dan semakin luas. Terus manfaat membaca yang nomor 2 bisa meningkatkan daya ingat kita, alias kita tidak gampang lupa. Kemudian manfaat yang membaca yang nomor 3 akan membentuk pribadi yang lebih berpikir. Maksudnya pribadi yang lebih berpikir itu bagaimana? Ya pribadi atau orang yang tidak malas untuk berpikir. Selanjutnya, manfaat membaca yang nomor 4 dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menulis. Jadi, semakin banyak yang kita baca, maka semakin banyak pula yang dapat kita tulis. Itu adalah beberapa manfaat dari membaca. Kemudian kita lanjutkan tentang menulis. Kalau tadi membaca, sekarang menulis. Apa itu menulis? Menulis itu adalah kegiatan mencatatkan informasi dengan menggunakan huruf. Jadi yang namanya menulis itu adalah mencatat informasi. Mencatatnya dengan menggunakan huruf. Kemudian alat untuk menulis itu biasanya ada buku dan juga ada pensil. Kalian punya alat tulis? Punya buku? Punya pensil? Pasti semuanya punya ya. Jangan lupa kalau ke sekolah, buku, pensil, dan alat tulis yang lain itu harus dibawa untuk menulis. Kemudian selanjutnya, yang ini tidak ya, ini yang tadi, yang manfaat membaca tadi. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Tentang membaca dan menulis. Informasi yang sudah kita baca tadi itu harus kita tulis. Kenapa harus kita tulis? Agar informasi yang kita baca itu kita tidak lupa. Jadi kalau seandainya kita nanti lupa, kita bisa melihat tulisan kita. Itu keuntungannya. Kemudian kita itu bisa membaca dan bisa menulis karena diberi akal pikiran oleh Allah. Makanya kita harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena kita diberi akal pikiran oleh Allah.
sehingga kita bisa membaca dan bisa menulis. Cara bersyukurnya bagaimana? Salah satunya dengan mengucapkan alhamdulillah. Berikutnya, dengan pandai membaca dan menulis, maka kita akan menjadi orang yang berguna. Itu ya. Jadi agar kita itu bisa menjadi orang yang berguna, maka kita harus pandai untuk membaca dan menulis. Kita lanjutkan tentang rajin belajar. Agar kita itu bisa pandai membaca dan menulis, maka kita harus rajin belajar. Kalau kita tidak rajin belajar, ya kita tidak akan pandai membaca dan menulis. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang kita berlomba-lomba untuk rajin belajar. Selain belajar itu agar kita bisa membaca dan menulis, ternyata belajar itu hukumnya wajib. Yang namanya wajib itu jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan berdosa. Mana dalilnya tentang kewajiban belajar? Ini dia. Ini bunyinya adalah tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya apa itu? Artinya adalah mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Jadi menuntut ilmu atau belajar itu baik laki-laki maupun perempuan semuanya diwajibkan. Berikutnya tentang rajin belajar ya. Karena wajib maka bagi yang tidak belajar akan berdosa. Apakah kalian mau berdosa? Tentu tidak ya. Kalau tidak mau berdosa berarti kita harus belajar. Berikutnya, belajar itu bukan hanya mempelajari pelajaran sekolah saja. Jadi belajar itu tidak hanya belajar pelajaran sekolah saja, tetapi semua hal baik yang diperintahkan oleh Allah juga harus kita pelajari. Contohnya apa hal baik itu? Contohnya adalah belajar membantu orang tua. Ayo siswa kelas 1, siapakah yang sudah membantu orang tua setiap hari? Ada yang sudah? Kalau ada, sangat bagus sekali. Bagi yang belum, ayo mulai hari ini kita belajar untuk membantu orang tua. Ya semampu kita. Kita bisanya apa? Misalnya kita bisa menyapu lantai. Ya belajar membantu orang tua dengan menyapu lantai. Bisanya kita mencuci piring. Ya belajar membantu orang tua dengan mencuci piring dan lain sebagainya. Itu juga termasuk belajar. Intinya belajar itu tidak melulu pada pelajaran di sekolah, tetapi semua hal-hal baik yang diperintahkan oleh Allah juga harus kita pelajari. Kemudian, apa toh manfaat rajin belajar itu? Tentunya sangat banyak sekali manfaatnya. Di antaranya, yang pertama, dengan rajin belajar akan menambah wawasan kita. Kalau wawasan kita itu bertambah, maka akan mudah
untuk mencapai cita-cita. Siapa yang punya cita-cita? Semua pasti punya cita-cita kan? Ya, makanya agar cita-cita kalian mudah tercapai, kalian harus rajin belajar. Kemudian manfaat rajin belajar yang nomor 2 adalah dapat membanggakan orang tua. Jadi kalau kalian itu di sekolah rajin belajar, di rumah juga rajin belajar, bahkan rajin belajar untuk membantu orang tua, maka orang tua kalian sangat bangga kepada kalian. Maka dari itu, rajinlah belajar. Baik itu belajar pelajaran yang ada di sekolah maupun belajar hal-hal baik yang diperintahkan oleh Allah. Selanjutnya, manfaat belajar yang nomor 3 adalah akan menjadi orang yang lebih bermanfaat. Itu beberapa manfaat dari rajin belajar. Maka kesimpulan pembelajaran pada kali ini yang pertama adalah kita itu harus membaca. Yang dibaca itu tidak hanya buku saja, tapi semua ciptaan Allah juga harus kita baca. Yang tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian kesimpulan yang kedua, kita harus rajin belajar. Kenapa harus rajin belajar? Karena belajar itu hukumnya adalah wajib. Kemudian untuk kesimpulan yang ketiga adalah dengan rajin belajar maka kita akan menjadi pintar. Oke ya, itu adalah kesimpulan pada kali ini. Semua paham ya? Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak, sementara itu saja. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.